Kami dari kelompok 1, kelompok matematika TL performa limit yang beranggotakan saya Wina Gusina, Talita, Libna Bahita, teman saya Mutia Ulfa, anak Aisal Tofunisa, Habibi Fahri, Herul Umam, dan saya Suci Dwi Rahayu. Yuk lanjut. Salah satu pondasi utama dalam mempelajari rumpun materi kalkulus adalah mempelajari bab tentang limit. Dengan limit, kita bisa menghitung nilai-nilai yang sebelumnya menghasilkan ketidakterdefinisian. Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama-sama apa itu limit. Limit sendiri secara bahasa adalah batas atau suatu batasan. Dan bentuk umum dari limit adalah limit dari X ketika mendekati suatu nilai dari fungsi fx. Atau bisa kita tuliskan kembali menjadi limit X mendekati A dari fungsi fx. Nah, limit sangat erat kaitannya dengan fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi adalah suatu persamaan yang akan menghasilkan kodomain dari suatu domain. Di sini, domain adalah nilai X atau nilai masukan, dan kodomain adalah hasil dari persamaan fungsi. Limit sendiri bisa kita analogikan sebagai tujuan dari suatu fungsi. Apabila kita mempunyai fungsi fx dan kita ingin mengetahui apa hasil dari fx ketika nilainya mendekati suatu nilai A. Contohnya di sini, dari grafik fx, kita bisa melihat kalau kita memasukkan fungsi x, maka kodomainnya akan berposisi di sebelah sini. Namun, apabila kita menemukan situasi yang lebih rumit, contohnya adalah seperti ini. Kodomain dari nilai A tidak terdefinisi. Di sini terdapat perpotongan dari sumbu sebelah kiri nilai A dan sebelah kanan nilai X, yang menghasilkan tidak adanya nilai yang pasti pada fungsi fx apabila dimasukkan nilai A. Oleh karena itu, limit akan berguna pada situasi seperti ini. Contoh dari penerapan limit adalah sebagai berikut. Apabila kita mempunyai pertanyaan, berapakah nilai limit dari X yang mendekati 2 dari fungsi X kuadrat? Untuk persamaan yang sederhana seperti ini, kita cukup memasukkan saja nilai dari limit yang tertera, dalam hal ini 2. Maka limit dari X mendekati 2 dari X kuadrat adalah 2 kuadrat, yang artinya adalah 4. Nah, namun jika kita memiliki soal yang lebih sulit seperti ini, limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 1 per X min 1. Persamaan ini, apabila kita masukkan langsung nilai X-nya, akan menghasilkan ketidakterdefinisian. Mari kita buktikan. 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. 1 kuadrat adalah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Bentuk 0 per 0 ini tentunya tidak bisa kita jadikan sebagai hasil. Oleh karena itu, limit akan berperan penting dalam menentukan nilai-nilai persamaan yang menghasilkan 0 per 0 atau tak terhingga. Pada slide ini, kita membahas limit fungsi trigonometri. Saat mencari limit trigonometri, kita sering diminta menentukan nilai limit ketika X mendekati 0. Jika kita langsung memasukkan nilai X sama dengan 0 ke fungsi seperti sin X atau tan X, maka hasilnya adalah 0 dibagi 0, yang disebut bentuk tak tentu. Karena itu, kita tidak bisa langsung substitusi, tetapi harus menggunakan teorema limit trigonometri.
Teorema yang sering digunakan adalah limit sin AX dibagi BX saat X mendekati 0, hasilnya adalah A per B. Dan begitu juga dengan limit tan AX dibagi BX, hasilnya A per B. Lalu, mengapa tidak ada kosinus dalam teorema ini? Karena nilai cos 0 adalah 1, sehingga fungsi kosinus tidak memiliki bentuk tak tentu. Namun, jika kosinus muncul dalam soal, biasanya kita perlu mengubahnya terlebih dahulu menggunakan identitas trigonometri. Misalnya, cos pangkat 2 X sama dengan 1 min sin pangkat 2 X. Dan memahami teorema ini, kita bisa menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan lebih cepat dan tepat. Jadi pada slide ini kita akan membahas rumus cepat untuk menentukan nilai limit tak hingga. Tujuan dari rumus ini adalah supaya kita bisa menentukan hasil limit tanpa harus menghitung panjang atau mensubstitusi satu persatu. Pertama, kita lihat bentuk limit yang berupa perbandingan dua polinom. Prinsip utamanya adalah memperhatikan pangkat tertinggi dari X di pembilang dan penyebut. Jika pangkat di pembilang lebih kecil dari pangkat di penyebut, maka nilai limitnya adalah 0. Jika pangkatnya sama, maka limitnya adalah perbandingan koefisien terbesar, yaitu A atau alfa. Jika pangkat pembilang lebih besar dari penyebut, maka nilai limitnya menuju tak hingga. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk limit yang melibatkan akar. Di sini kita fokus pada koefisien X berpangkat 2 di dalam akar. Jika koefisien di akar pertama lebih besar, maka hasil limitnya tak hingga. Jika koefisiennya sama, maka nilai limitnya adalah selisih konstanta dibagi 2 akar koefisien utama. Dan jika koefisien akar pertama lebih kecil, maka limitnya menuju minus tak hingga. Dengan mengenali pangkat tertinggi dan koefisien dominan, kita bisa menentukan nilai limit tak hingga dengan lebih cepat dan efisien. Pada kali ini kita akan membahas limit satu sisi dan limit tak hingga pada fungsi rasional. Cara menentukannya cukup mudah, yaitu dengan membandingkan derajat atau pangkat tertinggi pada pembilang dan penyebut. Pertama, jika derajat pembilang lebih kecil daripada derajat penyebut, maka nilai limit fungsi tersebut akan mendekati 0. Artinya, saat nilai X semakin besar atau semakin kecil, hasil fungsi akan semakin mendekati angka 0. Kedua, jika derajat pembilang sama dengan derajat penyebut, maka nilai limitnya adalah perbandingan koefisien utama dari pembilang dan penyebut. Jadi, kita cukup melihat koefisien pada suku berpangkat tertinggi saja. Ketiga, jika derajat pembilang lebih besar daripada derajat penyebut, maka nilai limit fungsi akan menuju tak hingga. Bisa positif atau negatif. Tandanya ditentukan oleh tanda koefisien utama dari pembilang dan penyebut. Dengan memahami ketiga kondisi ini, kita bisa menentukan nilai limit satu sisi dan tak hingga secara cepat dan tepat tanpa perhitungan yang panjang. Ayo lanjut. Kita punya 2 soal. Yuk, siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Sudah terbiasa terjadi tanpa memandangkan ketika itu saja. Coba kalau lagi susah, mereka semua berkira. Sebagai kesimpulan, limit membantu kita memahami perilaku suatu fungsi ketika mendekati titik tertentu, baik dari satu sisi maupun saat menuju tak hingga. Dalam menentukan nilai limit, kita dapat menggunakan beberapa cara, seperti substitusi langsung, faktorisasi, limit satu sisi, dan limit tak hingga, tergantung pada bentuk fungsi yang diberikan. Konsep limit sangat penting karena menjadi dasar dalam pembelajaran kalkulus dan akan terus digunakan pada materi lanjut seperti turunan dan integral. Dengan memahami konsep limit dengan baik, kita akan lebih mudah mempelajari materi
matematika selanjutnya. Terima kasih. Nah, sekian ya presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.